Berita seputar neural network untuk orang-orang sibuk. Setiap hari saya menghabiskan 1 sampai 2 jam untuk mempelajari berita terbaru, apa aja yang sedang terjadi di dunia AI. Dan yang paling penting, karena saya sering berinteraksi dengan para mahasiswa kami dan mengadakan pelatihan, saya tahu alat mana yang benar-benar efektif dan mana yang sebenarnya cuma omong kosong iklan. Dan di episode kali ini, saya ingin berbagi hal-hal paling bermanfaat yang saya temukan selama minggu ini. Kita akan membahas berita-berita paling heboh, teknologi yang ada saat ini, pembaruan neural network, beberapa kasus menarik, dan juga trik-trik yang belum sempat saya buatkan video terpisah, tapi sudah waktunya untuk dibahas. Di episode ini, kamu akan tahu bagaimana para hacker mencuri dokumen perusahaan lewat suara bosmu. Kebocoran dari Anthropic yang secara tidak sengaja membocorkan nama neural network terkuat di dunia yang saat ini sedang dipersiapkan untuk dirilis. Kenapa 90% karyawan hanya menggunakan AI untuk mengucapkan selamat? Dan bagaimana caranya agar kamu tidak termasuk di antara mereka? Bagaimana sebuah robot mengamuk di kafe dan apakah kegilaan ini bisa menular ke robot-robot lain? Serta apa saja kerentanan utama pada robot-robot yang saat ini bekerja di pabrik? Selain itu, Samsung merilis ponsel baru yang bisa berpikir untukmu, tapi ternyata nggak semuanya sebagus yang diharapkan. Saya juga udah menyiapkan satu alat untuk spreadsheet yang bisa menggantikan analis, dan alat ini tersedia di Rusia yang merupakan nilai tambah besar. Jadi, kasih like kalau kamu bukan bot atau AI. Yuk, kita mulai. Episode berita tentang AI biasanya selalu dimulai dengan kabar bahwa ada model baru yang dirilis. Ya, minggu ini emang keluar Qwen yang baru, dan sebelumnya juga udah rilis ChatGPT 5 dan 4. Tapi jujur aja, sekarang ini bukan lagi berita besar, dan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, kecuali satu hal tentang kebocoran yang terjadi, bahwa akan ada satu lagi yang lebih kuat, tapi nanti akan saya ceritakan sedikit lagi soal itu. Sekarang, mungkin yang paling penting untuk disampaikan adalah minggu lalu sempat ada gangguan pada cloud, dan banyak orang yang mengeluhkan hal itu. Kenapa gangguan itu bisa terjadi? Masalahnya adalah setelah Cloud menolak menandatangani kontrak dengan Departemen Pertahanan AS, mereka pun digugat ke pengadilan. Akhirnya, Anthropic memenangkan gugatan itu dan tidak akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada mereka. Akibatnya, kehebohan ini justru menciptakan antusiasme besar terhadap model ini karena memang benar-benar memegang prinsipnya sendiri. Mereka benar-benar hebat, sampai-sampai mereka punya jumlah pengguna yang sangat besar. Jumlah pengguna gratis cloud meningkat 60%. Tentu saja, itu jumlah yang sangat besar. Mengingat bahwa bahkan server dan infrastruktur semuanya dibangun selama berbulan-bulan, pertumbuhan yang meledak seperti ini jelas berbahaya bagi perusahaan. Karena semua proses lainnya bisa terancam hanya karena jumlah pengguna yang sangat banyak. Nah, inilah yang sebenarnya sedang kami hadapi sekarang. Sekarang sepertinya semuanya udah normal. Ada situs terpisah di mana kamu bisa melihat log atau riwayat insiden apa aja yang terjadi dengan cloud, dan kamu bisa langsung memantau hal-hal tersebut. Tapi untuk kebanyakan orang, yang perlu diketahui adalah bahwa ini masih merupakan model paling canggih umat manusia saat ini. Ada satu berita lagi tentang bagaimana pengaruh AI terhadap pasar kerja dan secara umum apa yang sedang terjadi. Karena begitu AI mulai bermunculan, jumlah orang yang direkrut langsung menurun drastis, seperti programmer, insinyur, desainer, dan sebagainya. Tapi karena penelitian ini dilakukan terutama di bidang IT, kabar baiknya adalah permintaan dan perekrutan untuk mereka yang mempelajari AI justru meningkat 4 kali lipat. Jadi itu benar-benar jumlah yang sangat besar. Menurut beberapa perkiraan, misalnya di Headhunter, jumlah permintaan untuk orang-orang yang berkaitan dengan AI bahkan meningkat 10 kali lipat. Dan bisa dipastiin, hampir setiap perusahaan sekarang ingin punya karyawan yang paham AI, otomatisasi, dan sebagainya. Tulis di komentar, jika kalian pemimpin ingin punya karyawan seperti itu, dan jika kalian karyawan tipe itu, tulis, saya tipe itu. Lalu, kemana arahnya? Intinya, AI tak langsung memecat banyak orang. Ya, emang benar, AI mengotomatisasi banyak pekerjaan. Tapi di sisi lain, ada tren lain yang terlihat jelas. Orang-orang sekarang harus belajar ulang. Kalau dulu cukup tahu PowerPoint, Excel, Word, sekarang ayo bro pelajari prompt untuk agen-agen AI. Satu-satunya yang benar-benar terdampak dan jumlah lowongannya belum pulih adalah para desainer, juga mereka yang merancang antarmuka, karena sekarang AI sudah bisa melakukan banyak hal sendiri. Dan di sini memang terlihat ya bahwa AI bisa mengambil alih beberapa tugas.
Sekarang tentang neural network baru dan fitur-fitur baru yang saya temukan minggu ini, dan beberapa di antaranya memang benar-benar layak dicoba. Yang pertama adalah neural network Julius AI. Ini neural network tabel untuk unggah data, dan dia akan menganalisisnya. Mungkin kamu pikir di chat GPT bisa juga begitu. Banyak yang tak tahu, jika unggah 100 baris tabel di chat GPT, dia akan bilang tabelnya terpotong atau mulai berhalusinasi. Intinya, ChatGPT tak mampu mengolah tabel besar secara normal, sedangkan Julius bekerja sedikit berbeda. Julius bisa diakses dari Rusia tanpa VPN. Kamu tinggal unggah tabelnya, lalu Julius akan menganalisis data dengan kode Python dan membuat grafik yang diperlukan. Tapi yang juga membuat saya terkesan, kamu bisa mengatur agar data secara otomatis terambil dari berbagai sumber, misalnya dari basis data, Google Sheets, atau tempat lain di mana data kamu disimpan. Dan ini benar-benar jadi alat yang keren yang memungkinkan kamu secara rutin mendapatkan laporan, analisis, dan menemukan insight dari data angka. Jadi, kalau kamu merasa ini bermanfaat, tulis aja di kolom komentar. Alat kedua yang menurut saya juga sangat keren ternyata ada di Gemini ya, Google Gemini, di mana di dalamnya sudah ada nanobana bawaan. Tapi keunikannya di mana? Kalau kamu memasukkan prompt untuk membuat gambar ke dalam Gamebot, lalu menambahkan gambar juga, kamu bisa dengan berinteraksi dengan Gamebot ini cukup menuliskan permintaan singkat saja. Bagi saya, Gamebot ini akan menghasilkan foto saya di mana saya berada di sebuah kantor tertentu. Tentu saja, dia akan mengarang sendiri kantornya seperti apa, tapi dia akan membuat seluruh lingkungannya. Kenapa begitu? Karena di dalamnya udah dimasukin prompt dan juga udah diunggah foto saya. Dan ini sangat mempercepat pekerjaan, terutama untuk desain market, sampul YouTube, atau postingan untuk konten blog Anda. Ya, pokoknya apa aja bisa. Dan itulah sebabnya ini jadi satu poin lagi untuk Gemini. Itulah kenapa saya lebih memilih untuk memperpanjang langganan Gemini daripada memperpanjang langganan ChatGPT. Fokus perhatian saya berikutnya minggu ini adalah Cloud Cowork. Saya benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya, karena sebenarnya saya bisa bilang begini, sejauh ini adalah salah satu alat terbaik untuk secara rutin memberikan tugas. Banyak orang mungkin tidak akan mengerti dan berkata, ah ini kan sama aja seperti ChatGPT. Ya sama aja, kirim permintaan dapat jawaban. Tapi bedanya, kamu bisa menjadwalkan kapan itu akan dikerjain. Itu satu. Meskipun sepertinya di ChatGPT juga bisa begitu. Tapi ya ampun, di sana tuh ribet banget. Sedangkan di sini kamu tinggal jadwalkan, kasih prompt bilang ini yang harus dikerjakan. Ya udah, dia kerjakan. Kedua, dia punya skill. Jadi dia bisa mengingat apa yang harus dilakuin. Di sana misalnya aku jelasin ke dia bagaimana cara mendapatkan transkrip video di YouTube. Aku bilang, klik di sini, lalu di bawah pilih dapatkan teks video dan unduh. Aku jelasin pakai bahasa Biafra. Jadi kami cuma ngobrol di chat. Lalu aku bilang, simpan ini sebagai skill. Dan dia, hore, melakukan itu setiap kali setelahnya. Dan inilah mungkin hal paling keren yang gak bisa dilakukan dengan ChatGPT. Kamu tidak bisa bilang ke ChatGPT, masuk, lakukan 1, 2, 3. Sekarang ulangi dan terus ulangi itu. Pokoknya Cloud Cowork sekarang masih jadi one love-ku. Siapa nih di sini yang pakai Cloud Cow, Cloud Code, atau Cloud? Coba ceritain dong. Cerita yang mirip juga ada di Open Cloud Cloud, tapi aku udah bikin video terpisah tentang itu. Aku nggak bilang itu benar-benar super aman, jadi di sini kalian harus hati-hati. Tapi kabar baiknya, di Genspar sekarang ada opsi untuk sewa cloud seharga $20 per bulan. Kekurangannya, tentu saja, Genspark nggak bisa diakses dari Rusia, dan kamu harus bayar $20 dulu, baru setelah itu kamu sadar, buat apa sih sebenarnya cloud ini? Intinya, ini semacam cerita buat pengguna yang udah sangat berpengalaman. Buat kebanyakan orang, lagi-lagi nggak jelas gimana cara pakai hal-hal kayak gini. Meskipun begitu, kemunculan Cloud Cowork, Open Cloud, Cloud itu benar-benar bisa dibilang revolusioner dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di bidang pengembangan AI. Jadi saya benar-benar menyarankan kalian untuk memperhatikan hal ini. Apa yang sedang terjadi di dunia korporat? Sebenarnya, sekarang saya melihat fenomena berikut. Karena saya sering mengadakan pelatihan korporat tentang AI di berbagai perusahaan besar. Mulai dari Staber sampai Gazprom. Dan saya melihat fenomena seperti ini. Ini bukan tentang satu perusahaan tertentu, tapi secara umum di pasar, hampir semua perusahaan besar sudah memiliki infrastruktur di mana karyawan bisa mengakses neural network seperti cloud, bahkan ChatGPT, dan berbagai lainnya.
Tapi 90% karyawan menggunakannya hanya untuk membuat surat, ucapan selamat ulang tahun untuk rekan kerja. Jadi intinya mereka benar-benar menggunakan alat yang luar biasa keren ini dengan cara yang sangat tidak efektif. Poin utamanya adalah orang-orang memang perlu mempelajari lebih dalam tentang cara membuat prompt dan melatih keterampilan serta refleks mereka. Jadi, ketika kamu pertama kali berpikir, kamu langsung mempertimbangkan bagaimana melakukannya dengan bantuan AI. Karena itu, saya rasa waktu dekat ini akan banyak didedikasikan untuk hal tersebut. Dan benar, kalau kamu udah punya kemampuan itu, selamat, kamu udah lebih hebat dari yang lain. Beberapa insiden penting terkait keamanan siber terjadi minggu ini. Insiden pertama, terjadi kebocoran pengumuman tentang AI paling canggih saat ini yang bahkan lebih hebat dari Cloud Opus 4,6. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Sebagian percakapan karyawan cloud ternyata bocor dan tersedia untuk umum. Ada yang lupa mencentang sesuatu, ya seperti biasa, begitulah. Dan semuanya langsung melihat itu. Siapa yang butuh langsung mengunduh, melihat, dan mempelajarinya. Intinya, kesimpulannya sekarang sedang direncanakan peluncuran cloud mitos baru atau yang juga disebut kapibara. Aku tidak tahu mengapa mereka menyebutnya kapibara. Ini dia, mitos. Oke, mana yang lebih kamu sukai, mitos atau kapibara? Tulis di kolom komentar. Dalam waktu dekat akan ada peluncuran neural network baru, tapi mereka belum merilisnya karena satu alasan sederhana. Neural network ini sangat mudah membobol program dan kode lain, sehingga para pembuat entropik memutuskan untuk sementara tidak mengizinkannya digunakan oleh publik. Dan di satu sisi, ini menunjukkan bahwa ya tim Anthropic emang hebat karena mereka benar-benar mengutamakan keamanan. Tapi di sisi lain, ini berarti kita udah diambang situasi di mana, kalau alat ini bisa dengan mudah menemukan celah keamanan, membobol situs, itu jelas berbahaya. Berbahaya banget kan? Karena insiden-insiden, rubrik insiden di berita saya pasti bakal makin sering muncul. Kita lanjut ke topik berikutnya. Berita selanjutnya, robot di sebuah kafe di Tiongkok mendadak jadi aneh dan mulai menari. Dan banyak dari kalian pasti bakal bilang, ya lucu juga sih dia nari dengan gaya yang kocak. Namun di sini Anda perlu memahami ya bahwa robot penari adalah benda yang mengayunkan lengannya dengan berat 70 kg dan semoga Tuhan melarang jika benda itu mengenai seseorang, mencubit mereka atau melakukan hal lain. Secara keseluruhan, ini bukanlah cerita yang bagus. Di tempat yang ramai, hal seperti itu pasti bisa merusak sesuatu. Di sini, dan syukurlah staf turun tangan tepat waktu mencoba menenangkannya, menahannya, dan menekan tombol daya. Namun ketika benda ini melambaikan tangannya, udah cukup sulit untuk mematikannya. Dan bagaimana pendapat Anda tentang robot di tempat umum secara umum? Seberapa amankah itu sebenarnya? Jika tidak, jika ada protes yang benar-benar meretas mereka dan mereka semua mulai menari, apa yang akan terjadi? Studi lain yang sangat menarik tentang ancaman berasal dari IBM dan Forum Ekonomi Dunia. Mereka membebaskannya pada tanggal 2 April. Jumlah serangan deepfake terhadap perusahaan B2B besar telah meningkat secara eksponensial. Ya, jadi deepfake adalah ketika sebuah video atau suara dipalsukan. Namun karena jauh lebih mudah untuk memalsukan suara, mereka benar-benar memalsukan suara tersebut. Dan masalahnya dengan suara adalah suara tersebut tidak dilindungi oleh hak cipta. Karena ya ada para pembuat parodi yang dapat memparodikan hampir semua suara. Rumus Krasberger adalah rahasia. Dan disinilah letak masalahnya ya, bahwa suara pada dasarnya tidak bisa benar-benar dikaitkan dengan seseorang. Karena itu, banyak sekali deepfake yang bisa misalnya berkata, cepat tolong transferkan ini, itu, 50. Saya nggak tahu apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini atau tidak. Tapi jika suara sintetis yang dihasilkan masih bisa dikenali oleh manusia dalam percakapan yang cukup lama, maka yang menarik adalah bagaimana komputer menanganinya. Dan sekarang para penipu melangkah lebih jauh lagi. Mereka mensintesis suara orang, lalu mengirimkan suara itu ke agen AI, dan agen AI yang terhubung ke email korporat menganggap perintah suara dari atasan, yang sebenarnya atasan sintetis, sebagai sesuatu yang harus dilakukan.
Setelah itu, agen tersebut pergi dan membocorkan data rahasia, kata sandi, akses, dan banyak informasi lainnya. Apa artinya ini? Bahwa di sini ada kerentanan di dua titik sekaligus. Pertama, suara sintetis yang tidak bisa dibedain dari suara manusia. Dan yang kedua, adanya agen AI yang terhubung ke email korporat. Aduh, jangan dulu sambungin agen AI ke email korporat. Setidaknya untuk setengah tahun ke depan, tahan dulu dan jangan beri akses ke sana. Karena resikonya emang sangat-sangat tinggi. Bahkan ketika kita memberikan akses kepada agen ke beberapa situs, kita harus sangat berhati-hati dan memastikan bahwa izin tersebut tidak diberikan secara permanen, melainkan hanya misalnya untuk sesi tertentu aja. Supaya tidak terjadi hal seperti ada prom yang datang dari luar, lalu agent itu langsung menjalankan perintah tersebut dan akhirnya memberikan data ke orang yang tidak berhak. Jadi, di sini kalian harus benar-benar waspada. Sekarang kita beralih ke berita di dunia perangkat keras. Pada akhir Maret, Samsung memperkenalkan seri Samsung Galaxy S26 yang dilengkapi dengan alat AI yang luar biasa. Kalian tahu apa keunggulannya? AI-nya menganalisis aplikasi apa aja yang kamu gunakan. Jika kamu berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, AI-nya udah memprediksi itu sebelumnya dan memuat semua data yang diperlukan sehingga bisa menghemat sumber daya komputasi di smartphone kamu dan membuat semuanya berjalan lebih cepat. Luar biasa juga sih penerapan AI-nya. Tapi dari segi kenyamanan, ini keren banget. Mereka benar-benar hebat dan udah mengotomatisasi semuanya di sana. Tapi dari sudut pandang kita sebagai pengguna, kita bahkan tidak akan menyadari kalau AI ini ada, seolah-olah fitur itu tidak pernah ada. Sama seperti kecerdasan buatan yang ada di dalam kamera smartphone kamu. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kalau di kamera smartphone kamu itu ada AI-nya? Nggak tahu? Tulis di kolom komentar buat dibahas nanti. Meta juga merilis Ray-Ban berbagai model untuk pengguna kacamata. Keren! Nah, yang paling menarik buat aku sih soal obot. Robot figur 02 yang dulu pernah dirilis dan dipakai di pabrik, ternyata punya masalah besar kan? Padahal kita pikir robot-robot ini bakal menguasai semuanya, menggantikan manusia di pabrik, di rumah, pokoknya semua pekerjaan bakal mereka ambil alih. Ternyata nggak semudah itu. Ternyata cuma dalam beberapa bulan aja karena kerja yang terlalu berat, tangan, sendi, kabel, dan anggota tubuh robot-robot itu pada rusak. Robot-robotnya jadi kepanasan, mulai lemot, terus harus sering-sering diisi ulang dayanya. Akhirnya jalur produksi pun terpaksa berhenti. Kadang tangannya sakit, kadang ekornya copot. Apakah ini berarti teknologinya sama sekali nggak bakal berguna? Tentu aja tidak. Saya yakin mereka bakal memperbaikinya dan membuatnya jadi lebih baik. Soalnya sekarang ada fitur 03 yang bahkan lebih canggih dari semua yang sebelumnya. Ngomong-ngomong, dia bahkan pernah muncul di video bareng istrinya Trump loh. Jadi gimana nih hasilnya? Sekarang sih robot-robot itu memang masih belum bisa banyak hal. Kita bisa berharap seiring perkembangan teknologi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan pasti akan ada perubahan besar. Dan robot-robot perlahan-lahan bakal mulai dipakai di lini produksi atau tugas-tugas lain. Tapi untuk sekarang teknologinya masih cukup mentah. Kita pantau aja, siap-siap popcorn, jangan lupa like videonya, dan mulai terapkan AI di pekerjaan kita. Nah, untuk merangkum semua yang sudah dibahas tadi, apa sih yang ingin saya sampaikan? Pertama, kita sekarang udah mulai beralih dari sekedar memantau munculnya neural network baru atau update model LLM menjadi lebih fokus memperhatikan bagaimana cara menerapkan agen AI yang berjalan di atas model LLM tertentu. Jadi, pada dasarnya udah nggak terlalu penting lagi apakah itu ChatGPT atau Claude, asalkan hasil kerjanya sama-sama bagus. Poin kedua, ada beberapa layanan berbasis agen atau sistem agen ini yang mulai benar-benar menjalankan pekerjaan dengan sangat baik, seperti Cloud Cowork, Julius, dan lainnya. Dan layanan-layanan ini sangat membantu dalam mengotomatisasi pekerjaan. Kalau dulu Anda berpikir bagaimana memahami ChatGPT dan menghubungkannya, sekarang Anda harus mempelajari puluhan layanan untuk bisa melakukan semua itu. Nah, untuk memahaminya, cek tautan di bawah ke kursus gratis saya yang membahas neural network dengan tugas praktis untuk dicoba. Jadi, like video ini jika kamu bukan bot atau neural network. Sampai jumpa di episode berikutnya.